adalah pengampunan dalam keluarga. Yes, pengampunan dalam keluarga. Bulan keluarga. Kita akan baca dalam Efesus 4 ayat 32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dua hal yang dikatakan, dan maksudnya dua kali dikatakan mengampuni. Di sini dikatakan, biarlah kita ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, bukan rajin menjamak, ramah, iya kan? Temu orang, halo, iya, ada senyum, ya Boni, Maria, ada Lenda, ada Ruth, Sami, dan ada Eren. Puji Tuhan, jemaat baru nih ya. Bisa main musik loh, bisa main keyboard, bisa main ya gitar, alat musik. Puji Tuhan ya. Haleluya. Nah, kita tahu mengampuni merupakan karakter utama Allah yang dinyatakan lewat kematian Yesus. Karena kita semua tahu bahwa Yesus turun ke dunia menjadi manusia biasa dan sebagai anak Allah, padahal dia adalah Allah sendiri. Dan kemudian kita lihat bahwa dia mengampuni semua orang, bahkan di kayu salib yang sudah ia menikam dia, menghina dia, meludahi dia, memakukan dia, dan yang mengantuk, yang menaruh beban salib di pundaknya, bahkan yang memfitnah dia dan yang mengatakan dia adalah dari setan, tetapi dia mengampuni dan tidak menaruh di hati. Sehingga doa yang paling indah di kayu salib, dia katakan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sebenarnya orang yang bisa mengampuni adalah orang yang memiliki karakter ilahi. Tapi pengampunan yang harus benar-benar keluar dari hati yang tulus, bukan berkata, ya deh gua ampuni lu, jangan buat ya. Awas lu ya kalau ulang-ulang lagi ya. Jadi ada ancaman atau ngomongnya, ya udah deh gua ampuni. Nah saudara, dengan kata yang begitu keras, gua ampuni lu, ya sana pergi bangsa. Gitu. Nah itu bahaya saudara, itu bukan pengampunan yang benar. Kita semua tahu mengampuni itu adalah karakter utama. Sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu mengampuni, sekalipun kita dirugikan, kita dihina, kita difitnah, kita dipukul, kita dihujat. Ya sukar saudara untuk berkata bahwa ya kau ampuni dia, tapi rasanya sukar ya. Terus orang suka bilang, lu gak tahu sih, lu gak nih bikin kayak gitu, makanya lu bisa ngomong. Lu bisa ngomong, coba kalau lu yang dirugikan, coba kalau lu yang nama baiknya dihancurin, coba kalau lu yang dipukulin, coba, ya kan. Nah saudara, banyak hal perpecahan rumah tangga dan keluarga, masalah orang tua, masalah anak dan orang tua, masalah orang tua dan anak, masalah suami istri, masalah ipar-ipar, masalah semua itu karena tidak mengampuni. Karena tidak mengampuni, betapa sukarnya memang mengampuni itu. Tetapi itulah karakter ilahi. Kalau kita bilang, aku sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kemudian orang pun dia, tunggu lu ya, sebentar lagi lu gua sikat lu ya. Nah saudara, ada seorang yang agak stres saudara. Walaupun dia rajin kebaktian, tapi dia agak stres. Kalau lihat air, dia main air terus saudara ya. Dan dia stres banget saudara. Jadi waktu itu doa-doa di kitab, terus waktu pulang saudara, memang dia stres banget. Dan orang semua tahu, jadi bukan saya yang bilang, tapi seluruh dunia tahu dia memang penyakit itu saudara. Dan waktu pulang, waktu itu di jemaat saya, dia seorang bapak yang dipakai Tuhan untuk doa pelupasan
pelepasan, ya kan, sehingga sudah diundang oleh gereja-gereja yang lain karena dia begitu sungguh-sungguh sehingga dia doa pelepasan keren, berdoa keren ya. Tiba-tiba habis kebaktian yang anak muda yang stres ini, dia ngeludah gitu ke muka orang itu. Terus bapak yang bisa diusir setan, bisa karunia, dan terus bilang, lu gila kali lu ya, kenapa lu bilang gua, awas lu ya. Baru orang itu bilang gini, katanya pendoa, katanya mengasihi, kok marah. Nah, kita harus mempunyai kestabilan, ya kan, bahwa dikutak-kutik, diejek-ejek, ditekan-tekan, dimarah-marahin, kita harus berani, Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Memang sulit, tetapi bulan ini adalah bulan untuk mengingat kita bahwa kita harus selalu bisa. Ya saudara, orang itu terkenal ramah, terkenal baik. Tapi coba Anda kutak-kutik lagi dia dan sesuatu, maka dia langsung hati saya tersinggung. Ini dia yang orang yang sangat baik, lembut dan rendah hati. Orang yang rajin ibadah, katanya rajin melayani, bahkan sudah hebat berkhotbahnya tentang pengampunan. Tapi inilah yang harus kita dengar di bulan pengampunan keluarga. Nah, kalau ini di bagian keluarga tentunya ya, karena minggu ketiga ini pengampunan keluarga. Nah, kalau kita melihat ciri atau suatu yang kita tahu ciri khas utama sebagai anak-anak Allah adalah mengampuni. Kasih yang tidak ada batas, pengampunan yang tidak bilang, kalau yang itu mah gue juga bisa mengampuni. Ya, lo mah cerita kayak gitu, gue sudah pengalaman, udah biasa, ya kan. Tapi biasanya itu ada expired date. Baru lama-lama sudah diberkati, sudah mulai coba kutak-kutik dia. Kalau enggak, dia bilang, gue yang danain dia, gue yang ngeluarin duit buat dia, gue yang bantu gerejanya, gue. Nah, memang ada expired date. Tapi saya percaya kita semua adalah anak-anak kerajaan Allah, memiliki karakter ilahi yang bisa tiba-tiba, tapi Tuhan, aku diam dulu deh, nggak usah ngomong dulu deh sampai hati gua damai. Karena Tuhan bilang, kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Iya kan, Alkitab tulis, kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Terus Tuhan juga bilang, kalau kamu marah, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu sampai amarah itu lenyap. Jangan sampai ngata-ngatain, ngata-ngatain, orang sudah sakit hati, ya. Nah, belajar untuk memiliki karunia Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow, semua rasanya pengertiannya sama kayak itu semuanya. Kuasai diri, udah sabar, lemah lembut, ya kan. Waduh, susah banget ya. Tapi itu adalah pemberian Roh Kudus. Itu adalah tanda orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita sukar untuk bilang, aku mau ke surga, aku pasti dapat tempat di surga. Coba tempelin dikit, saudara, ya. Coba kita lihat, dirugikan dikit, atau mendengar orang-orang yang ngaco gitu, saudara. Rasanya baru dengar orang teroris, baru dengar orang heboh di jalan, itu orang gila banget tuh orangnya. Dan saudara udah sebel sendiri, padahal bukan dia. Bukan dia, kita udah sebel, saudara.
maka memang begitu sukar. Tetapi tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kita semua tentu pengen hidup di kerajaan surga. Karena kerajaan surga bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi ya, ini apa? Ayo. Kebenaran, kasih dan kebenaran. iya, di sini kebenaran, sukacita, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, saya ini sampai ayat kerajaan surga ini saya tulis ini supaya saya selalu mengingat adalah bukan makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus berikan kita damai, biar orang mau bilang apa, kita damai yang dari surga itu kekal, damai yang dari surga tidak mengecewakan, katanya. Damai dari Yesus itu kekal. Kalau damai yang dari dunia mengecewakan. Damai yang dari dunia itu selalu ada persaingan. Maka sebab itu kita tahu bahwa sukacita itu adalah hal yang Tuhan mau, karena kebanyakan kita pasti dengan berita apa sudah stres aja. Dari muka-muka stres kelihatan. Ya, tidak bisa ditutup. Kalau orang itu mukanya udah stres, sudah saya bilang nih pasti ada masalah gitu, ya kan? Atau kecapean, atau ada hal yang dipikirin. Coba lihat nih. Tapi kalau orang yang bersukacita, walaupun ada masalah, kita bilang pasti Roh Kudus ini yang buat dia seperti itu. Ya, jadi kita harus benar-benar memang intim dengan Roh Kudus. Karena itu, kalau keluarga didirikan berdasarkan kasih cinta, ya kan? Orang kawin kalau yang dibilang tidak berdasarkan kasih cinta, maka mereka pasti nggak mau kawin. Ya, pasti mereka pacaran aja, berantem, sikat-sikatan, udah siapa lu siapa gua, udah, ya kan? Makanya jangan mau kawin kalau yang nggak ada dasar yang benar, ya kan? Tapi kalau kita mau kawin, mau berantem kayak mau apa kayak, tetap tidak mau cerai, ya kan? Kita selalu mengampuni. Jadi kehidupan keluarga itu harus punya dasar cinta dan kasih. Namun untuk pelihara cinta dan kasih ini, kita tahu hanya satu, adalah pengampunan. Untuk pelihara bisa bersama lagi, bisa ketawa lagi. Terus kita lihat kemarin berantem loh, iya, kok ini peluk-pelukan jalan gandengan sambil menyanyi sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Terus mereka bilang, padahal mereka itu berantem selalu, iya, cuma di depan orang aja dia kasih lihat katanya itu bergandengan tangan. Wih, susah juga depan orang kalau kita lagi marah, ya. Nah, saudara, jadi untuk bisa memelihara suatu rumah tangga yang sudah dimulai dari cinta kasih, tentu pemeliharaannya membutuhkan pengampunan. Amin. Ampuni keluargamu, ampuni anak-anakmu, ampuni orang tuamu, ampuni cucu-cucu, ampuni adik kakak beradik, ipar-ipar, mertua, dan semua keluargamu, sanak familimu. Anda harus menjaga kehidupan keluarga dengan pengampunan. Kalau tidak, setiap kali lihat dia, apalagi yang suami istri, dia bangun tidur, dia itu, ya kan, udah sepet, sudah balik belakang, tidak udah kecapean balik lagi, iya, sudah tidur balik belakang, terus sudah ngoceh-ngoceh, dia dua-dua tidak bisa tidur, ya. Jadi akhirnya kita butuh pengampunan supaya tidur nyenyak. Mari belajar untuk membina keluarga kita dengan pengampunan, sehingga kita dapat bilang EGP emang gue pikirin, ya kan? Jadi mari kita belajar di
bulan, ya bulan pengampunan dalam keluarga. Kalau ada, Tuhan katakan dalam Markus 11 ayat 25 kalau tidak salah, dikatakan 25-26 ya, kalau engkau berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada sesuatu di hatimu terhadap seseorang, supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Karena doa orang benar akan besar kuasanya kalau dia memiliki roh pengampunan. Karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Sebaik-baik dia bilang ya, apa yang jatuh juga ke bawah. Ayo apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, bukan sepandai-pandainya burung terbang. Jadi jatuh juga. Artinya kalau kita mengerti tentang karya pengampunan, kita akan tahu bahwa ya memang beginilah kehidupan. Supaya tidak ada yang cerai-cerai terus, ya kan? Tidak ada kawin cerai, tidak ada yang menyimpan kepahitan sehingga mau mati susah mati, ya kan? Susah mati, nggak bisa mati-mati. Ada seorang ibu bilang, suami saya nggak bisa mati-mati bu, akhirnya saya dipanggil katanya. Saya dipanggil, akhirnya suami saya bilang, karena waktu itu kan dia diusir oleh suami, sebelum mati suaminya bilang, panggil mama kamu. Iya. Terus kemudian ya suaminya nggak bisa mati sebelum dia panggil anak-anaknya, ampuni mama kamu, ya kan? Sebenarnya bukan mengampuni, terimalah mama kamu, terimalah mamanya kembali. Tapi mereka bilang, mama cuma di rumah sakit, gue bilang begitu. Habis itu no, hartanya jatuh ke anak-anaknya. Mama bodoh sekali, dia tinggalin juga. Sakit hati kayak orang sanger. Dia bilang, emang gua gak peduli itu harta gua, lebih baik pergi tinggalin. Terus saya bilang, itulah kesalahan kita. Kita mestinya jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Sadar bahwa ini anak-anakmu dan itu keluargamu. Kalau tahu suami sudah panggil, habis dia bilang ampuni dan dia minta ampun, terus kemudian lepaslah nyawa. Tapi ibu itu dengar suara anaknya, dia jadi sebel karena bilang, ibu, dia tidak panggil mama lagi, dia panggil ibu. Ibu, saya mengampuni cuma di rumah sakit. Maka ibu cepat tersinggung, langsung farek dengan anak. Akhirnya susah hidupnya. Mari kita jangan cepat-cepat marah, kita harus mengampuni. Kita harus ampuni karena mereka itu manusia, apalagi anak-anak muda. Cepat teledor bicara, cepat sebal sebagai orang tua ataupun sebagai keluarga atau sebagai sesama kita. Mari jangan cepat tanggap dan jangan cepat dipikir-pikirin, direnung-renungkan. Kemudian masuklah iblis bilang, tuh kan, ya kan? Makanya kita ada orang Amerika bilang, orang Indonesia itu bahasanya luar biasa. Kalau bilang iya benar, dia bilang Kalau bertanya, cuman pendek, itu udah tahu orang-orang itu. Nah, mari kita belajar untuk mengampuni. Iya, keluarga ingat didirikan oleh kasih, cinta kasih, yang artinya siap dalam keadaan apapun, karena aku mengasihi dan mencintai dia. Tapi untuk memelihara semua hubungan bisa menjadi baik, kita harus tahu satu kata, pengampunan. Haleluya. Maka sebab itu, ya, tanpa pengampunan keluarga akan runtuh, sebab dendam tidak dapat berjalan. Kalau kita dendam itu tidak mampu jalan bersama-sama. Sebel gitu ya.
Keluarga ini ya sangat membutuhkan pengampunan. Tentu makna dari pengampunan akan dibahas. Kita lihat di dalam yang tadi kita sudah baca sih, Markus 11 ya. Artinya kalau kau mau berdoa, kau membutuhkan sesuatu, tentu doa, ya kan? Di dalam berdoa ini Tuhan bilang, oke, kamu akan dijawab. Tapi dasar pertama untuk doa, untuk kebutuhan kita harus mengampuni dulu. Jadi dasarnya pengampunan. Jadi kita bisa berdoa yang hebat dari pagi sampai malam berdoa terus, tapi sampai bibir so tabal gitu kan, bibir sudah kaku karena doanya dari pagi sampai malam, tapi ternyata doanya tidak naik sampai genteng aja nggak nyampe, iya kan? Nggak nyampe, cuma sampai situ aja turun lagi, nggak bisa, nggak dijawab. Terus orang bilang, dia padahal pendoa, tapi kasihan hidupnya. Itu sebenarnya kan dia doanya itu, tapi masalahnya masih nempel terus itu lagi. Kenapa? Sebelum berdoa harus mengampuni dahulu, harus berdamai dahulu. Maka kita harus mengerti ini ya. Ya, mengampuni berarti kita tidak membalas. Kita tidak pengen orang itu juga mengalami seperti yang kita alami. Kita tidak berniat untuk supaya biar dia dihukum, biar dia jadi miskin, biar dia jadi susah, biar dia mati cepat. Nanti ketemu di surga bagaimana? Ya kan? Nanti dia bilang, aku masuk surga loh. Abis lu yang marah-marah, lu baru di jalan mau surga. Nah saudara, mari kita belajar mengampuni, kita belajar untuk mengampuni. Artinya kita tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kita tidak membalas sakit hati dengan sakit hati. Kita harus mengasihi dan siap untuk kalau toh kita harus mengalami kerugian, ya udah Tuhan gantikan berlimpah-limpah. Tanpa kita sadar karena kita mengampuni, berkat itu datang kembali luar biasa. Nah yang kedua adalah mengampuni berarti kita menyerahkan orang yang bersalah kepada Tuhan. Artinya ini tentang doa, artinya aku bawa dalam doa buat orang itu yang sebel sama dia, terpaksa aku berdoa, Tuhan kasihani orang itu. Kalau masalah keuangan dan Tuhan berkati orang itu, Tuhan, supaya dengan dia diberkati, kita dapat berkatnya, kita bisa dibayar utangnya. Dan kalau kita bermasalah apapun, kita bilang, Tuhan, aku serahkan orang itu. Aduh kasihan amat Tuhan, mulutnya terlalu sadis tuh kalau bicara sama gua sebel banget, tapi gue serahkan dia kepada Tuhan. Aku tidak mau balas, aku diam saja. Tuhan, ajar aku berdiam, ajar aku berserah, tapi aku bawa orang itu kepada Tuhan. Bapak ampuni dia, karena dia tidak tahu, dia sedang ngoceh di luar, gosip di luar, fitnah di luar, dia tidak tahu. Maka semua masalah persoalan kita, masalah orang fitnah, masalah orang pukul, masalah orang rugikan kita, masalah apa saja. Orang kalau ada satu di hati kita tentang orang itu, kita bawa pada Tuhan. Jangan kita diam, tapi kita bawa pada Tuhan dan taruh di kaki Tuhan. Jangan ambil pulang lagi. Banyak orang datang berdoa karena dia punya masalah, dia doa semalaman. Sudah capek doa semalaman, dia sudah sampai air mata sudah kering, dia ulang lagi supaya keluar lagi air matanya. Tapi akhirnya waktu pulang, dia bawa pulang lagi masalahnya. Di bus dia cerita lagi, tahu nggak? Gue sebel banget sama orang itu. Ya ilah, lu bawa pulang, padahal sudah serahin ke Tuhan. Jadi berarti pengampunan itu adalah mempercayai bahwa aku bisa karena aku bawa orang itu dalam doa. Aku ampuni dia dan minta Tuhan ampuni saya, dan Tuhan tolong saya, tolong orang itu. Sehingga saat
kita bisa nyerahin dalam doa. Kita benar-benar tidak ambil pulang lagi. Kita tidak bawa lagi salib, habis itu kita tenteng lagi salibnya. Ya, sudah serahkan pada Tuhan, jangan ngomongin lagi. Ya, yang ketiga adalah mengampuni, berarti kita menyediakan diri menjadi saluran kasih kemurahan Tuhan. Sewaktu kita mengampuni, kita tahu orang itu gak bagus ya. Tapi karena kita mengampuni, berarti kita sudah menyediakan diri kita menjadi saluran kasih kemurahan Tuhan. Jadi waktu kita mengampuni, kita ketemu orang itu pun kita tidak memikirkan, tetapi kita berbuat baik padanya. Saya teringat cerita dari seorang ibu gembala, karena di pengurusan gerejanya di Amerika ini, bukan di Indonesia, ada seorang yang kaya yang selalu memberkati, selalu tapi mulutnya juga nggak enak, ya kan? Kasih duit tapi mulut ngoceh. Lalu mungkin gembalanya, ibu gembala lagi pergi, ya kan? Terus dia bilang, tuh pakai uang gereja itu pasti, gitu ya. Ntar ngomongin yang nggak enak. Kalau dia mungkin dikasih orang baju, terus dia bilang, tuh bajunya tuh, itu pasti itu. Jadi bicaranya nggak enak, penekanannya, terus sangat membuat ibu gembala ini merasakan sakit hati. Sehingga satu waktu mereka harus perjamuan kudus. Ibu gembala ini tahu bahwa kalau perjamuan kita harus ampuni dulu, baru kita ambil perjamuan. Banyak sekali orang sakit karena mereka nggak tahu bahwa dalam perjamuan kudus harus ampuni dulu, hati bersih dulu, nggak boleh ada sesuatu di hati. Harus berbaikan dulu dengan orang yang kita sebel. Kalau orang itu ada di sini, kita langsung bilang, maafkan aku Bu, ya kan? Nah saudara, kalau orang itu jauh, kita berdoa, kita bawa nama orang itu pada Tuhan. Nah saudara, satu waktu perjamuan kudus, suaminya bilang, datanglah, datang, mari ikut kebaktian, jangan seperti itu. Dia bilang, oke, gue ikut kebaktian, tapi gue gak mau ambil perjamuan. Ya, saya duduk saja. Sewaktu perjamuan itu, si ibu yang cerewet ini, yang kaya cerewet ini, yang nyebalin ini, ya kan. Nah, dia lihat, kok itu istri gembala masih berdoa terus, masih berdoa, karena dia belum bisa rasanya melepaskan ya, masih berdoa terus. Tiba-tiba dia lihat, terus kemudian ya pasti ini Roh Kudus yang bilang, dia tidak mau karena dia masih, sebab mungkin kemarin belum ngomongin dia. Ya saudara, terus kemudian orang itu peluk. Dia juga harus, ya karena perbuatan dia, jadi dia tahu banyak hal yang dia lakukan, ya yang tidak enak. Terus dia peluk, dia bilang, ayo mari kita ambil perjamuan bersama. Terus dia rangkul, dia kaget. Langsung saat itu hatinya luluh. Terus dia bilang, ya Tuhan, ampuni. Dan dia pergi ambil perjamuan. Bereslah masalah. Biarlah kita dengan rendah hati, tidak memikirkan kesalahan orang. Kita rangkul orang-orang itu. Kita melihat Tuhan memberkati, sehingga semua hati yang sebel itu tidak ada lagi. Waktu saya ada di rapat kerja, terus ibu yang selalu mau menjatuhkan ketua Korda ini cerewet amat, dan kemudian dia suka digodain oleh pendeta-pendeta, namanya oleh pendeta-pendeta ini suka godain orang, suka bilang, wih lu yang cocok jadi ketua Korda, bukan orang itu. Padahal senang ngeledekin orang ini, karena orang ini GR, selalu rasa gua nih yang layak, gua nih. Padahal dia tidak akan orang mau pilih dia karena dia tukang cerewet, dia kan. Saudara,
Hari pertama tidak datang. Mereka senang. Ya, senang ya. Datang dia, Bu tidak datang. Ya, saya diam aja, saudara. Tapi kemudian hari kedua mau datang. Ketua duduk dia kan. Datang, Bu, datang. Pas lagi sesi, dia teriak, haleluya. Terus dia berteriak-teriak. Terus dia berkoar-koar, menarik perhatian orang. Terus saya bilang, ya itu Bu ini. Terus saya bilang, gak apa-apa. Ya kan, biarkan saja. Ya, biarlah anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Gak usah dipikirin EGP. Terus saya bilang, emang ibu mau dia tidak teriak? Ya udah nanti saya atas. Karena saya kan siapa takut, ya kan? Maka saya lihat ada permen tuh di situ. Terus saya bilang, ini permen, ini boleh nggak aku minta? Terus teman saya bilang, ya boleh dong, boleh. Ya, tapi tinggal berapa biji? Nanti kamu tiap hari dia mesti nyam permennya. Terus nanti nggak ada lagi mainanmu. Kalau bosan dia makan permen terus. Terus saya bilang, nggak apa-apa. Oh ya udah, ambil 2 biji aja deh. Terus saya jatuh ke belakang ke orang itu. Pertama kan kalau dia terus saya bilang, saya kasih puji dulu dia. Dia rasa, Ibu Dora, kerenin dia. Tapi karena dia teriaknya terlalu keren juga, terlalu heboh, maka saya bawa. Dia bilang, ayo dia peluk saya. Nah, saya kasih permen ke dia. Makan permen ya. Karena kan makan permen jadi bisa ya sempat teriak. Tiba-tiba jadi dia agak kurang heboh kan. Maka di grupnya rupanya mereka ngomong bahwa dia bilang aku dikasih permen sama Ibu Dora. Iya kan? Waduh, ibu itu baik banget kasih gua permen. Tapi yang lain lagi dia bilang, tahu nggak? Emang gua anak kecil kasihnya permen. Nah, yang tidak suka sama dia bilang begini, dia marah-marah sama Ibu Dora loh. Nah, saya rasa itu nggak marah, biasa. Karena saya tidak berpikir negatif, ya kan? Biasalah dia bilang, emang gua anak kecil dikasihnya permen, ya kan? Nah, bagi saya itu biasa. Tapi kalau kita masih memiliki hati yang tidak, kita rasa karena kita udah sebelah sama dia, jadi begitu rasanya itu nggak baik, ya kan? Pak, dia udah marah-marah Ibu Dora. Saya ketawa, saya bilang, itu bukan marah, itu mah penyampaian. Sepertinya ada, dia kan karena orang heboh yang mesti ada aja yang dia ngomong, ya kan? Jadi itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir bahwa itu marah, nggak, ya. Tapi di grup pendeta dia bilang, waduh luar biasa, aku disamperin katanya, aku dikasih wah seneng banget katanya. Nah, jadi 2 hal yang berbeda kan. Jadi orang jangan berpikir yang negatif. Kalau pikiran kita positif, kita pasti bisa mengampuni. Kalau pikiran kita selalu yang baik, kita pasti bisa mengampuni. Sehingga kita harus menyediakan diri kita menjadi saluran kasih kemurahan Tuhan. Orang mau bikin apa? Iya nggak apa-apa lah, cincai ya kan. Jadi nggak usah dipikirin nanti bilang orang itu kok begitu sih, kenapa sih begini-begini? Nggak usah. Banyak manusia di dunia ini dengan cara memandang berbeda, tetapi kita harus bisa memandang Tuhan. Di dalam Mazmur kita lihat dulu ya. Iya, tadi saya lihat Mazmur 120. Mazmur 123 berkata begini, saudara ya. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Artinya pandangan kita harus fokus ke Tuhan. Jangan fokus ke diri kita. Fokus kelemahan orang, fokus ke diri kita. Gue sebel nih, orang itu gak perhatiin gue. Jangan. Maka kita penuh dengan kebencian, kemarahan. Karena kita ini mengandalkan
orang dan mengandalkan diri kita. Firman Tuhan bilang di dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya waktu dia fokus ke dirinya atau ke manusia yang lain, maka dia pasti tidak bisa mengampuni. Tapi kalau dia fokus ke Tuhan, karakter Tuhan akan turun atas dia. Maka sebab itu dikatakan di sini ayat 3, kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Lihat, orang ini punya kepahitan mestinya kan, cukup kenyang dengan penghinaan. Terus dikatakan jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Rasanya orang mah enak, makanya dia ketawain kita, dia ngomongin kita, ya berdoa, lama-lama berdoa, tapi nyatanya dia seperti itu. Nah, ya kan, banyak ejekan, banyak, sehingga kita merasa bisa kepahitan. Nah, di sini dikatakan dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jadi banyak orang sombong suka menghina orang-orang yang lemah. Maka di masa-masa ini mari kita pandang Tuhan saja. Pandang Tuhan, maka dia katakan di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya sewaktu Anda berdoa, ampuni dulu semua orang dan kemudian pandang Tuhan saja, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan melihat Tuhan menolong kita. Bahkan kita akan lihat lagi Kolose 3 ayat 13, dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah jugalah demikian. Jadi sabar, Tuhan menyuruh kita sabar, kamu seorang terhadap yang lain, sabar. Ampunilah seorang akan yang lain, mari belajar mengampuni. Apabila seorang menaruh dendam, mulai ada kepahitan terhadap yang lain, ampuni. Seperti kita melihat Tuhan, kita lihat karakter ilahi, kita lihat Tuhan yang baik itu. Maka belajar untuk mengampuni, apalagi dalam keluarga. Iya, banyak kali kemudian kita bilang rasain dia. Itu kan kapok kan. Itu tandanya kita tidak mengampuni. Kadang-kadang kita tidak bicara di mulut, tapi di hati kita tertawa. Akhirnya dia jadi miskin, siapa suruh? Nah, terus akhirnya ada yang bilang, tuh kapok dia kena musibah. Itu tandanya kita ini belum mengampuni. Dan kalau kita masih seperti ini, di manakah kalau kita mati? Jika mati mau kemana? Surga atau neraka? Maka orang-orang yang memiliki pengampunan, memiliki Roh Kudus, karakter ilahi, maka dia punya kerajaan surga. Sebab itu kita tidak perlu sebel untuk orang-orang yang sudah merugikan kita, merugikan nama baik, bahkan memukul kita dengan keras, mungkin dengan kata-kata atau dengan perbuatan mereka yang merugikan kita. Mari kita belajar untuk ampuni mereka, sehingga kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus yang sangat baik itu akan membela kita, menolong kita. Karena bagian dari menghakimi bukan bagian kita, tapi bagian Tuhan. Kita mengampuni, mengasihi, dan berdoa. Sehingga doa orang benar besar kuasanya. Sangat indah kalau kita bisa mengampuni. Sebab itu Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, mari kita juga mengasihi orang lain. Saudara, sebenarnya tidak ada orang kepengen berbuat jahat pada orang lain, tetapi si iblislah. Sehingga kita harus melihat mereka dalam kasih,
bahwa kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mengingat-ingat kesalahan, kasih itu memberi, kasih itu memberi kesempatan orang-orang supaya berubah dan bertobat. Sehingga kita akan melihat bagaimana keluarga kita pun akan mengalami kesempatan untuk dipulihkan, karena kita tidak mengeluarkan kata-kata caci maki di belakang mereka. Karena tanpa sadar kita kalau sebel, iya mungkin di ranjang kita pikir-pikir, gua sebel, biarin dia rasa, biar diam, lalu biar dia mengalami kutuk atau apa. Terus kemudian tanpa sadar, aduh kenapa dia begini, kenapa? Dan akhirnya kita untuk mencabut kembali kata-kata ini begitu suka. Tapi apa yang kita perbuat, kita ingin orang lain berbuat pada kita, berbuatlah itu pada orang lain. Kalau kita ingin diampuni, karena kita pun tidak sempurna, biarlah kita mengampuni orang, supaya kita juga melihat kasih Tuhan itu. Karena siapalah manusia ini, satu waktu kita bisa di posisinya, karena kita tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Dia juga, manusia juga itu tidak mengerti kenapa jadi begitu. Maka tanpa sadar, seperti kalau teman dia bilang ini, ayo ikut ini, nanti dapat duit, kamu cuma duduk-duduk, duit dapat, dia kan dapat, duduk-duduk, nanti yang main robot, dia duit dapat, dia kan kamu dapat ini semua. Terus orang-orang diajak, tiba-tiba habis, tiba-tiba habis. Dia yang sangat pemalu, mukanya ditaruh di mana? Dia nggak enak hati. Kan siapa yang tahu kalau mau jadi seperti itu? Iya kan? Maka segitu banyak kejadian yang kita tidak mengerti. Tuhan ajak kita cuma satu hal, untuk supaya kita bisa hidup. Maka hidup dengan damai. Mari kita mengampuni. Sehingga kadang-kadang kita teledor kan, kita pikir wow ini bagus, dan ini pas. Ternyata kita tidak tahu ujung-ujungnya menuju maut. Bisa aja seperti itu. Tapi kita diajak untuk hidup berkenan, yaitu seperti Yesus di kayu salib. Doanya dia kepada Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi saya rasa semua orang tidak ingin menjahati orang, tidak ingin merugikan orang, tidak ingin ia berbuat yang kasar. Seperti yang saya kasih contoh si ibu itu, ya kan? Saya rasa dia juga tidak, tapi karena senewen aja ya. Jadi begitulah akhirnya. Maka saudara, mari kita belajar untuk kembalikan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang siap mengampuni. Karena itu dikatakan Lukas 6 ayat 37, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Di dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sehingga surga terbuka buat orang yang suka mengampuni, ya kan? Kadang-kadang dia bilang, bukan anak gua, biarin aja gua marahin, biarin aja gua nggak mau ngampuni dia. Cuman anak yang diampuni, kalau yang bukan dia nggak mau, dia tetap sakit hati. Maka mari kita ampuni. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15 ya. Maka kita tahu apa saja hal-hal yang harus kita pahami dalam hal pengampunan. Maka tadi kita sudah Matius 18 ya, ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Artinya 490 dalam sehari. Iya, 490 dalam satu hari. Berarti
Anda mengampuni setiap 3 menit. Belum sempat orang jahat kita sudah ampuni dia, Tuhan ampuni. Berarti stok pengampunan masih banyak ya. Kalau 1 jam belum ada yang nyakitin kita. Jadi bagaimana Tuhan itu 70 kali 7 kali dalam sehari. Orang bilang, berapa kali? 7 kali kan saya mengampuni dalam sehari? No, 70 Tuhan katakan kali 7 kali. Wow, itu berarti baru nyapu sudah nyapu lagi. Baru nyapu udah nyapu lagi. Dibilang senewan kali ya, baru nyapu udah nyapu lagi. Setiap duduk 3 menit, Bapak ampuni dia, ampuni dia ya. Nah, bayangkan begitu banyaknya, 1 hari 490. Maka tiap 3 menit ampuni, ampuni, ampuni. Jadi kalau dalam 1 hari baru 1 kali orang bikin sebel sama kita, maka kita masih simpan 489, ya kan? Karena 490 kan baru gua pakai 1 kali, jadi gua masih punya banyak. Iya, jadi ini perlu kita ingat bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan bilang stok pengampunanmu banyak. Karena itu Tuhan bilang cukup kasih karunia ku berikan kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12. Dia bilang, jadi terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Justru kalau aku lemah aku kuat. Kalau aku mengalami, aku ampuni. Aku menjadi kuat. Sehingga lama-lama so biasa kok. Iya, sudah biasa. Orang ini biasa saja, nggak apa-apa. Iya, belum sampai dia sobek-sobek seperti yang Tuhan Yesus alami. Iya. Nah, yang kedua, jadi kita tahu ya, perlu kita mengalami pertolongan Tuhan. Tadi ya Matius 18:22, maka Matius 18 ayat 26 dan 27a, maka kita perlu pertolongan Tuhan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita gak mampu sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita punya masalah, bukan berarti kita ini tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, karena kita gak bisa lihat kesalahan kita. Kita gak bisa lihat kelemahan kita, tapi orang lain bisa lihat kita. Orang lain bisa tersandung karena kita, tapi kita gak berasa. Maka kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau ada satu pendeta, kalau bilang tolong, bilang colong, ya kan? Ya. Jadi Tuhan bagian colong, colong saya. Padahal bilang saya normal, Tuhan tolong saya. Lu Tuhan colong, ya kan? Maka mari, nanti kita nggak ada damai sejahtera ya. Mari kita datang pada Tuhan, sujud, Tuhan tolong saya. Satu hal yang diucapkan oleh Petrus waktu dia mau tenggelam, karena dia melihat angin ribut masalah itu, dia berurusan dengan daging dia, dan dia mulai rasa angin ini mulai otaknya dia pakai otaknya langsung, gua tenggelam di gua gaya botol atau gaya apa nih ya. Kalau di tengah laut kayak botol atau apa nih, udah tenggelam gue nih ya. Nah saudara, Petrus cuman satu yang dia ingat, Tuhan tolong saya. Maka di saat kita tidak mampu, bahkan tidak bisa mengampuni, kita hanya bisa bilang, Tuhan tolong saya. Iya. Wah, begitu sukar. Sebenarnya harus dimulai. Kalau firman Tuhan Filipi bilang, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Bukan dari orang yang kita sebel itu yang ada iblis. Ternyata kita sebel karena ada iblis. Jadi kalau kita mulai sebel, iblis keluar kau. Iblis pemarah, iblis pendendam, iblis sakit hati, iblis mikir-mikirin begini nasib ya. Nah, mari kita belajar untuk berkata, Tuhan tolong saya. Mudah sebenarnya saudara.
begitu sukar mengeluarkan dalam ketulusan. Tuhan tolong saya. Nah, kita melihat yang ketiga dikatakan Tuhan lebih dulu sudah mengampuni kita. Maka Matius 18 ayat 27b, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Maka Tuhan menghapuskan utang karena Tuhan memperhatikan orang itu kasihan. Tetapi Tuhan bilang, jangan buat itu pada orang lain. Karena waktu dia sudah dibebaskan, dia bikin itu pada orang lain. Orang lain, dia tagih utang dengan ini. Dan akhirnya dia masukin orang itu di penjara. Dan Tuhan, raja itu bilang, lu gue udah bebasin. Kenapa lu tidak membuat itu pada orang lain sebagaimana aku buat padamu? Maka raja bilang, tangkap dia, ambil semua daripadanya, masukkan dia di penjara. Maka sebab itu ingat baik-baik, apa yang kita ingin orang berbuat pada kita, berbuatlah pada orang lain. Karena tidak ada orang kepengen melakukan yang jahat kalau tidak ada iblis yang mengganggu dia. Dan kita juga harus mengusir iblis yang di kita, iblis yang tidak mengampuni, iblis pendendam. Kita belajar menjadi orang yang rendah hati, berhati hamba, dan tidak berpikir terlalu berat tentang menjalani hidup ini. Hanya perlu Tuhan tolong saya. Haleluya, puji Tuhan. Apapun masalah Anda, mari datang pada Tuhan dan minta Tuhan mengajar kami mengampuni. Saya punya banyak kesaksian tentang pengampunan saudara, tetapi saya tentu tidak bagikan di sini lagi karena sudah kita sudah dengar aja, ya itu sudah mengingatkan kita jam 6 loh, tinggal 1 menit lagi. Ya, Tuhan Yesus memberi